Mengirim lamaran kerja melalui internet memang praktis dan juga mudah. Tapi apakah kamu sudah tahu bagaimana cara melamar kerja lewat email yang benar? Ada etika yang perlu diperhatikan saat melamar pekerjaan. Masih banyak pelamar pekerjaan yang belum paham betul cara melamar pekerjaan lewat email yang tepat dan sesuai etika. Padahal cara menyampaikan lamaran lewat email juga jadi pertimbangan bagi tim rekruter perusahaan. Sebaik apapun lamaran kerja yang kamu buat, jika cara pengirimannya bermasalah, bisa jadi emailmu akan diabaikan. Sehingga perlu untuk job seeker memperhatikan hal-hal berikut. 1. Terlalu banyak lampiran berkas. Hal yang perlu diingat, semakin banyak lampiran berkas yang kamu kirimkan tidak pernah menjadi jaminan Anda akan mudah dilirik oleh HRD. Kan tetapi mereka hanya akan melirik para pelamar kerja yang memiliki kualifikasi sesuai yang mereka butuhkan dari informasi ataupun lamaran kerja ataupun lampiran-lampiran berkas yang kalian lampirkan. Jangan terlalu banyak di awal melampirkan lampiran-lampiran berkas yang tidak ada kaitannya dengan kualifikasi pekerjaan, seperti mungkin akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda pencari kerja ataupun kartu kuning, sertifikat ataupun piagam-piagam penghargaan yang tidak ada kaitannya dengan kompetensi, keahlian, atau tidak ada hubungannya dengan dunia kerja. Hal tersebut hanya akan bisa kalian tambahkan apabila memang diminta atau sebagai salah satu syarat yang sudah diinformasikan oleh perusahaan ketika mereka share info lowongan kerja. Hal ini dilakukan agar size lampiran berkas yang kalian kirim itu tidak terlalu besar. Umumnya, pihak rekruter akan fokus ke beberapa dokumen-dokumen penting, di antaranya 1. Kesesuaian surat lamaran kerja yang baik dan benar dengan bahasa formal. 2. Kurikulum vitae yang baik dan juga menarik. Yang ketiga, foto, kartu identitas diri, ijazah, daftar nilai, sertifikat pelatihan pendukung keahlian, dan surat pengalaman kerja bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja. 2. Tidak menggunakan subjek dan pembuka pesan email. Ada beberapa etika standar dalam mengirim berkas lamaran kerja yang benar. Di antaranya, 1. Pastikan memasukkan alamat email yang benar dan jangan pernah mengirim berkas ke banyak alamat email perusahaan yang kalian tuju. Kedua, kemudian beri subjek sesuai dengan posisi pekerjaan yang hendak kamu lamar atau ikuti perintah yang perusahaan berikan. 3. Jangan lupa mengisi badan email dengan formal dan melampirkan attachment berkas lamaran kerja. Untuk contoh, kalian bisa ikuti prosedur pengiriman berkas lamaran kerja berikut ini. Tiga, melakukan spam dengan banyak kirim lamaran di hari yang sama. Bagi kalian yang pernah melakukan spam ke email perusahaan, mungkin maksudnya adalah agar HRD atau pihak rekrutmen bisa lebih mudah menemukan email kamu. Tapi ketahuilah, cara seperti ini sudah tentu tidak sesuai dengan etika yang baik. Sebaiknya sih Anda cukup mengirimkan berkas lamaran kerja hanya satu kali saja. Dan apabila kalian ingin mengirim berkas lamaran kerja ke email yang sama, akan jauh lebih baik jika kalian memberikan jeda setelah 3 hari pada saat kalian mengirim lamaran kerja sebelumnya. Gak jarang perusahaan mengabarkan kalian dalam waktu yang lama. Kemungkinan besar kamu juga akan lupa. Saat perusahaan mengabari lewat telepon, kamu akan kesulitan mencari informasi perusahaan. Jadi, kalau bisa nih, catat semua perusahaan yang pernah kamu kirimkan lamarannya. Hal ini juga dimaksudkan agar kita tahu perusahaan mana yang sudah pernah kita masukkan lamaran atau gagal. Jadi nggak mengirim lamaran 2 kali di perusahaan yang sama. 4. Berkas tidak menggunakan format PDF. Hindari mengirim berkas lamaran kerja menggunakan Word. Karena apabila berkas tersebut di-download, terkadang filenya tampak berantakan dan tidak beraturan. Selain itu, upayakan juga tidak melampirkan berkas secara satu-satu, karena hal ini akan mempersulit HRD untuk mendownloadnya secara satu-satu. Sehingga perlu kalian urutkan dulu dalam satu file, mulai dari halaman pertama surat lamaran kerja, kemudian kurikulum vitae, berikutnya berkas-berkas pendukung lainnya. Selanjutnya kalian save dalam bentuk PDF. 5. Ukuran berkas file yang terlalu besar. Sering banget pelamar kerja tidak memperhatikan hal ini ketika mengirimkan berkas. Ternyata filenya mungkin berukuran 3 MB, bahkan lebih dari 5 MB. Usahakan untuk kirim berkas lamaran kerja Anda tidak melebihi dari 2 MB. Ada beberapa alasan kenapa kalian tidak mengirimkan berkas lamaran kerja yang terlalu besar. 1. HRD tidak punya banyak waktu untuk
mendownload file-file lamaran kamu. Kita ambil contoh nih ya, ketika ada 100 orang yang mengirim berkas lamaran ke email HRD dan masing-masing email itu berukuran 5 MB, kita bayangkan saja 100 dikali 5 MB itu artinya adalah ada 500 MB totalnya. Bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendownload satu persatu berkas tersebut. Jadi kemungkinan email kamu akan di-skip atau di-trash alias diabaikan. Yang kedua, kapasitas attachment itu dibatasi. Apa kamu pernah mengalami ketika mengirim berkas lamaran ke email dan email kamu itu ditolak? Dengan balasan berisi pesan email kamu ditolak dengan alasan ukuran file yang kamu lampirkan terlalu besar. Ada sebagian perusahaan memiliki batas atau limit di database website mereka, hingga HRD harus membatasi ukuran file setiap email yang masuk. Anggapan perusahaan membatasi contohnya, attachment 2 MB maksimal. Jika kamu mengirim melebihi batas tersebut, bisa dipastikan email kamu akan ditolak. Sayang kan jika kejadian seperti ini. 3. Agar server tidak penuh. Sama halnya dengan poin yang kedua, ambil contoh 1000 orang melamar di posisi yang sama lalu melampirkan berkas lamaran berukuran 1 MB. 1 dikali 1000 otomatis akan ada 1 GB data yang akan masuk ke direktori email HRD tersebut. Jika kamu pernah mengalami notifikasi penolakan saat mengirim berkas lamaran kerja, direktori si penerima sudah penuh. Nah, jika ya, itu salah satu alasan mengapa perusahaan membatasi ukuran email yang masuk. Poin 2, hal tersebut dibatasi oleh database, website perusahaan agar tidak overload dan bisa menerima email lamaran yang masuk. Sebenarnya masih ada banyak alasan lain ketika email atau berkas kamu ditolak ketika mengirim lamaran kerja. Tergantung dari pihak perusahaan menerapkan sistem penerimaan file pada direktori masing-masing perusahaan. Namun 3 hal di atas adalah hal yang layak umum yang sering digunakan oleh perusahaan dalam melakukan filterisasi file lamaran kerja mereka. Demikian informasi kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.